Sekedar saja dari seorang yang karena kebudayaan diberi nama Muhaimin Faisal. Hakikat hidup saya sebenarnya adalah proses penyadaan diri. Sebagaimana kita diajari la ilaha sebelum illallah. Karena itu saya senantiasa menghindar dari upaya-upaya untuk eksis. Pada episode-episode akhir kehidupan, kita tidak akan kuasa untuk menghindar dari sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah esensi, bukan eksistensi. Tetapi hakikat dan syariat senantiasa melahirkan peradaban. Peradaban inilah yang membuat orang tertarik atau ditepikan dalam pusaran keteguhan pikiran, keyakinan, dan sikap hidup. Saya ini muallaf terus-menerus, sehingga tiada hentinya untuk memohon ihdinas siratal mustaqim. Saudara, sahabat, dan guru-guru saya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seluruh antropologi bangsa-bangsa, gunung itu adalah tempat pemukiman ilahi. Saya secara pribadi menganggap bahwa gunung adalah salah satu tempat proses-proses ilahiyah itu berlangsung. Bagaimana Bukit Safa dan Bukit Marwah di kaki gunung, kemudian bagi kaum muslimin dalam menyelenggarakan ibadah haji diwajibkan untuk sa'i di kedua bukit itu. Kemudian bagaimana Rasulullah mengasingkan diri ke Gunung Hira yang di atasnya ada Gua Hira, dan di Gua Hira itulah Allah menurunkan risalahnya kepada Rasulullah. Ada sekian banyak peristiwa di atas gunung yang seharusnya menjadi bahan perenungan buat kita untuk memperlakukan gunung sebagaimana layaknya. Di dalam kitab suci juga banyak membicarakan tentang gunung. Dalam Al-Quran misalnya, di surah An-Naba, di surah Al-Anbiya, di banyak surah-surah lainnya, itu menceritakan tentang gunung. Gunung sebagai pasak bumi yang menjaga keseimbangan bumi ini dari goncangan. Anda bisa bayangkan, tanpa barisan gunung-gunung ini, akan bagaimana dahsyatnya peristiwa gempa bumi kemarin. Gunung yang melindungi pepohonan dari terpaan angin yang kencang. Gunung yang meneteskan air secara perlahan, kemudian sampai ke sungai, kemudian sungai menjadi sumber penghidupan bagi makhluk-makhluk yang lain. Gunung bagi seorang sastrawan akan melahirkan banyak puisi. Gunung bagi seorang pendaki akan menguji emosionalnya, menguji kemampuannya berhitung, tempat dia bercakap-cakap dengan keesaan Tuhan. Gunung bagi seorang geolog atau botanikal lain lagi maknanya. Gunung juga pernah diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi gunung menolaknya karena khawatir ia khianat. Manusialah yang memberanikan diri untuk menerima amanah itu. Sayangnya setelah sekian ribu tahun kemudian, manusia seenaknya memapas gunung, memindahkan gunung, mengambil apa yang dikandungnya hanya demi mengumpulkan, mengakumulasi kapital untuk diri sendiri atau untuk kelompok sendiri, tanpa mempertimbangkan orang lain atau makhluk lain yang selama ini telah menjadikan gunung sebagai sumber kehidupan.
Jadi seberapa banyak pun gunung tidak akan pernah cukup bagi manusia-manusia yang serakah. Jadi gunung menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kehidupan dan sumber pembelajaran dan tempat kita untuk menggeledah diri, untuk mengevaluasi perjalanan-perjalanan hidup kita di tengah kesendirian kita di puncak gunung. Maka tidak mengherankan kalau banyak elit-elit lokal yang memilih tinggal di gunung. Walaupun saya tidak tahu dia memahami gunung dalam konteks hikmahnya, atau memahami gunung dalam konteks tempatnya, atau intinya berada di ketinggian daripada pesaingnya. Tapi bagaimanapun itu juga tetap saya hargai sebagai sebuah pilihan. Naik ke gunung tentulah tidak mudah, karena dia membutuhkan banyak hal. Tetapi sesulit apapun naik gunung, tetap lebih sulit untuk turun gunung. Di tengah energi kita yang mulai terkuras, seluruh beban tubuh kita itu diletakkan pada kaki dan lutut. Jadi ada sesuatu yang harus disanggah ketika kita turun gunung, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan tentu saja penataan emosi yang baik. Maka tidak heran kalau lebih banyak orang yang terjatuh ketika turun gunung daripada naik gunung. Jadi kita tidak hanya harus belajar tentang cara naik, kita juga harus belajar tentang cara turun yang mungkin lebih sulit untuk dilakukan. Terima kasih saudara, sahabat, dan guru saya. Sampai jumpa di ruang dan waktu yang lain, tentu dengan tema-tema yang berbeda.